Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah mengubah rasa haus kita menjadi pahala, yang melapangkan dada-dada kita dengan iman. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Teman-teman semua, bagaimana puasanya pada hari pertama ini? Semoga tetap lancar dan semangat. Teman-temanku sekalian, Ramadan seringkali kita sebut sebagai bulan perjuangan. Tapi mari jujur, di zaman sekarang ini lebih berat mana menahan haus di tenggorokan atau menahan jempol untuk tidak scrolling. Kita bisa menahan untuk tidak makan atau minum selama 13 jam. Tetapi kita tidak bisa menahan jika handphone jauh dari tangan kita selama 13 menit. Inilah tantangan kita berpuasa di era digital. Ada sebuah fenomena unik sekaligus miris, di mana kita takut puasa kita batal karena seteguk air. Kita sudah merasa menjadi seorang ahli ibadah karena perut kita keroncongan. Kita sudah merasa puasa kita sah karena kita tidak tergoda oleh aroma makanan di siang hari. Tetapi di saat yang sama, lisan kita berpindah ke jempol. Kita bisa menahan untuk tidak minum, tapi kita tidak bisa menahan untuk tidak berkomentar jahat. Kita bisa menahan untuk tidak makan, tapi kita tidak bisa untuk menahan menyebarkan ghibah atau menelan mentah-mentah berita hoax di media sosial. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Rubba sha'iman laisa lahu siyamuhu illal ju'u wal atos." Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Topik kedua adalah tentang pencuri waktu yang paling halus, yakni infinite scroll. Waktu antara asar ke maghrib seharusnya menjadi waktu yang mustajab untuk berdoa. Namun, waktu itu seringkali hilang begitu saja di dalam lubang hitam media sosial. Kita berniat untuk mencari resep berbuka selama 5 menit, tetapi berakhir menonton video lucu atau drama Cina viral selama berjam-jam. Bulan Ramadan ini, di mana setiap detiknya adalah berlian, membuang waktu dengan menonton konten-konten yang tidak bermanfaat adalah bentuk kerugian yang nyata. Ingat, puasa adalah tentang kendali diri, bukan hanya sekedar pindah jam makan. Tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun, tetapi sosial media seringkali membuat kita menjadi la'allakum scrolling. Waktu yang seharusnya digunakan untuk berdoa, untuk berzikir, dan untuk tadarus habis digunakan untuk memantau kehidupan orang lain yang bisa mengakibatkan penyakit hati seperti iri dan dengki. Lalu, apa solusinya? Disinilah pentingnya untuk berhenti sejenak menggunakan perangkat teknologi sebagai bentuk mujahadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhenti menggunakan perangkat teknologi bukan berarti harus membuang handphone kita ke sungai atau mengubur di dalam tanah, tetapi ini tentang mengatur ulang prioritas kita. Matikan notifikasi yang tidak penting agar fokus tadarus kita tidak terganggu. Berikan jam malam pada gadget agar kita bisa fokus untuk beribadah atau beriktikaf. Jika harus melihat layar, pastikan yang dilihat adalah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah menahan diri dari godaan layar sebagai bentuk puasa kedua kita. Jika puasa lapar melatih kita untuk menahan nafsu biologis, maka berhenti menggunakan perangkat teknologi adalah melatih kita untuk menguasai nafsu perhatian dan penyalahgunaan. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini berbeda. Jangan sampai pahala kita bocor karena jari-jari kita yang tidak terjaga. Mari kita imbangi rasa lapar di perut dengan amalan-amalan soleh. Teman-teman sekalian, sebagai penutup, mari kita sepakati jam malam digital.
Matikan notifikasi sosial media selama 1 jam sebelum tidur. Lalu gunakan waktu-waktu tersebut untuk berdoa dan beribadah kepada Allah tanpa gangguan layar dan juga notifikasi. Semoga Allah menguatkan kita untuk tidak hanya menang melawan rasa lapar, tetapi juga menang melawan langkah-langkah yang melalaikan. Kurang lebihnya dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.